Bikin nasi uduknya beda, nasi uduknya lebih gurih, beda dari yang dijual biasanya. Beneran enak banget, apalagi dimakan bareng pelengkapnya bikin rasanya makin nikmat. Gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik. Pertama, aku siapkan 500 gram beras. Aku pakai merek C4. Teman-teman bisa pakai beras apa aja, dan untuk jumlahnya bisa disesuaikan, dikurang atau ditambah, tinggal sesuaikan untuk bahan lainnya. Lalu berasnya aku cuci bersih. Selanjutnya aku siapkan bumbu-bumbunya. Secukupnya daun jeruk, aku pakai 5 lembar, 1 cm lengkuas, 3 buah serai, 1 lembar daun pandan, 3 lembar daun salam, 4 buah bawang merah, 2 buah bawang putih. Untuk airnya aku pakai 250 ml dan 250 ml santan. Kemudian untuk serainya di sini aku geprek supaya aroma dari serainya keluar. Selanjutnya untuk lengkuasnya di sini aku iris tipis aja supaya nanti lebih mudah saat diambil. Dan untuk daun pandannya aku potong aja, karena jika diikat nanti banyak bahan atau nasi yang terselip di antara daunnya. Kemudian untuk bawang-bawangannya, di sini aku iris tipis. Banyak resep nasi uduk yang nggak pakai bawang merah dan bawang putih untuk ditumis, tapi di sini aku pakai dan ini bikin rasanya makin nikmat. Selanjutnya siapkan wajan, lalu panaskan dan beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu dan wangi. Gunakan api sedang ke kecil saja supaya tidak gosong. Tumis sampai layu. Setelah layu, kemudian aku masukkan semua bahan aromatiknya, serai dan daun-daun, dan juga lengkuasnya. Kemudian tumis kembali sampai wangi. Setelah wangi, aku tambahkan air yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian aku masukkan juga berasnya. Teman-teman bisa kecilkan api di sini supaya tidak cepat gosong. Kemudian aduk-aduk sampai berasnya terbalur dengan semua aromatik dan menjadi wangi. Setelah dirasa cukup wangi, kemudian aku masukkan santannya. Di sini aku tambahkan garam ya teman-teman, cuma aku mohon maaf karena waktu aku tambahkan garam itu nggak aku rekam. Kemudian aku tambahkan juga kaldu bubuk, takarannya bisa dicek di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk kembali, aduk sampai semua bumbu merata dan santannya juga merata. Di sini masaknya cukup sampai sedikit menyusut aja untuk air dan santannya, karena ini cepat banget menyatunya antara air, santan, dan juga berasnya. Kemudian bisa matikan kompor dan diamkan dulu nasinya sampai hangat. Proses didiamkannya dulu ini supaya bumbu meresap ke dalam nasinya. Bisa tetap diaduk-aduk supaya udara panasnya keluar. Selanjutnya, aku siapkan panci kukusan. Di sini aku beri air setengah dari batas kukusan. Kemudian nyalakan kompor dan masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kemudian masukkan nasi yang sudah didiamkan tadi.
masukkan sambil diratakan. Setelah semua nasinya masuk, kemudian aku tambahkan daun pandan dan daun salamnya. Lalu aku aduk supaya merata. Ini opsional aja, karena nanti di pertengahan juga kita akan aduk nasinya. Lalu beri celah antar nasi seperti ini, diberi lubang tengah-tengahnya supaya lebih merata aja untuk panasnya. Kita akan kukus selama 30-40 menit. Nah, ini sudah dikukus selama 20 menit. Kemudian akan aku aduk dulu supaya lebih merata untuk kematangan nasinya. Kemudian tutup kembali dan masak selama 20 menit. Selama proses mengukus tadi aku gunakan api kecil aja. Setelah 20 menit kita bisa buka dan diaduk-aduk supaya matang dari nasinya merata. Bisa teman-teman cek tingkat kematangannya, bisa dicobain. Kemudian aku ambil semua aromatiknya selagi panas supaya belum menempel di aromatiknya. Kemudian nasinya setelah matang bisa diaduk-aduk supaya tekstur nasinya menjadi lebih pulen. Lalu didinginkan. Nah, ini setelah nasinya didinginkan. Selanjutnya bisa dipindahkan ke piring saji. Nah, ini sudah aku siapkan bersama sayurannya. Biar lebih sehat, maka nasi uduknya harus imbang, ada sayur juga proteinnya. Teman-teman bisa sesuaikan untuk pelengkap nasi uduknya. Untuk resep soun gorengnya juga udah aku share. Ini enak banget, kenyalnya pas, cara masaknya lebih simpel. Bisa teman-teman cek persis di video sebelumnya. Dari warna nasinya sedikit gelap, karena aku gunakan bawang merah dan bawang putih yang ditumis. Tapi ini bikin nasi uduknya lebih gurih, apalagi dimakan bareng telur balado dan soun goreng, jadi lebih nikmat. Silakan teman-teman cobain di rumah, semoga suka dengan resepnya. Kalau suka dengan videonya, ditunggu like-nya. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.